Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Teja Lesmana dalam video pembelajaran bahasa Inggris. Dalam video pembelajaran bahasa Inggris ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai naratif teks, yaitu materi yang disampaikan di kelas 11 lintas minat semester 1. Naratif teks, materi yang akan saya jelaskan di sini ada 6. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua social functions, yang ketiga kinds of narrative text, yang keempat generic structures, yang kelima language features, dan yang keenam adalah the examples of narrative text. Baiklah, yang pertama definisi. What is narrative text? Narrative text is a piece of text which tells a story and entertains readers or listeners. It is a story with complication or problematic event to find resolution to solve the problems. A narrative text took place at a certain place in the past, so the dominant tense which associated to the events is the past tense. Jadi definisi dari teks naratif ini adalah teks yang menjelaskan sebuah cerita yang menghibur pembaca atau pendengarnya, di mana dalam teks naratif ini berisi kompleks atau problem yang harus dicari penyelesaiannya. Teks naratif ini biasanya terjadi pada masa lampau. Jadi dominannya tenses yang akan digunakan dalam teks naratif ini adalah past tense. Oke, selanjutnya social functions atau fungsi sosial teks naratif itu apa sih? Social function of narrative text is to amuse or entertain the reader and listener. Jadi sudah tadi saya sampaikan bahwa fungsi sosial dari teks naratif ini adalah untuk menghibur para pembacanya atau para pendengarnya. Lalu kinds of narrative text, jenis-jenis teks naratif itu apa saja? Di sini ada yang pertama personal experience. Jadi teks naratif itu bisa disampaikan tentang pengalaman pribadi kita, ya. Yang kedua fairy stories, cerita fantasi atau hayalan. Yang ketiga fables, cerita yang tokoh atau karakternya adalah hewan. Misalnya saja ya cerita si kancil dan buaya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah folktale, cerita rakyat atau dongeng. Di Indonesia ini kan banyak sekali cerita-cerita rakyat, misalnya Malin Kundang, Sang Kuryang gitu ya. Dan yang kelima adalah science fiction atau cerita tentang ilmu pengetahuan. Jadi itu adalah beberapa jenis dari teks naratif. Selanjutnya generic structures atau struktur teks naratif. Yang pertama adalah orientation, orientasi. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Maksudnya adalah bahwa orientasi itu adalah pembuka suatu paragraf di mana di dalamnya ada karakter yang diperkenalkan. Who, siapa tokoh utamanya, kemudian where, di mana tempatnya, when, kapan kejadiannya. Jadi itu adalah isi dari orientasi. Yang kedua ada complication, konflik ya, where the problem in the story developed. Di mana problem atau permasalahan ataupun konflik dari cerita ini muncul ya. Di sini ada natural conflict, konflik yang terjadi antara pelaku dengan alam. Yang kedua social conflict, yaitu permasalahan antar pelaku. Ada juga yang ketiga psychological conflict, yaitu permasalahan pelaku dengan dirinya sendiri. Selanjutnya generic structure yang ketiga adalah resolution atau where the problem in the story is solved, di mana setiap konflik yang terjadi itu harus ada penyelesaian masalahnya, apakah happy or sad ending. Kemudian ada juga reorientation.
ini adalah optional ya, lesson from the story or moral value. Jadi biasanya dalam sebuah teks naratif itu ada moral value-nya, bisa tersurat ataupun juga bisa tersirat. Jadi pesan moral yang disampaikan dalam teks naratif ini bisa muncul di akhir paragraf atau juga kita bisa memahaminya karena makna yang tertulis. Maknanya tidak tertulis dalam teks naratif, artinya itu adalah makna yang tersirat. Oke, selanjutnya language features atau ciri bahasa teks naratif. Yang pertama adalah past tense. Past tense itu berarti kata kerja bentuk kedua ya. Killed, drank, ate, dan sebagainya. Kemudian ada time conjunction. Time conjunction ini adalah kata hubung ya. When, then, suddenly, dan sebagainya. Kenapa ini diperlukan? Karena tadi dikatakan bahwa setelah orientasi ada konflik. Nah, dalam konflik tersebut tentunya ada urutan konflik yang terjadi. Maka di sini penggunaan time conjunction sangat dibutuhkan dalam membuat teks naratif ini. Selanjutnya, ciri bahasa yang ketiga adalah adverb of time, keterangan waktu. Misalnya di awal kita ingin menyampaikan teks naratif di paragraf awal tersebut, kita mengawalnya dengan once upon a time, long time ago, one day, dan sebagainya ya. Lalu ada action verb, yaitu a verbs that shows an action. Ya, tentunya dalam setiap teks naratif akan ada beberapa kata kerja yang digunakan. Nah, yang disampaikan di awal tadi bahwa kata kerja yang digunakan adalah past tense, kata kerja bentuk kedua. Lalu yang terakhir adalah direct speech. It is to make the story lively. Karena sifatnya teks naratif ini bercerita, maka akan lebih hidup lagi apabila dalam cerita tersebut menggunakan kalimat langsung. Snow White said, contohnya, my name is Snow White. Nah, jadi kalimat langsung yang digunakan dalam teks naratif ini biasanya menggunakan kalimat simple present tense, gitu ya. Selanjutnya kita ke examples of narrative text. Sini ada sebuah cerita simple mengenai Cinderella. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. They didn't like Cinderella and treated her badly. Cinderella did the hardest work in the house, such as cleaning the house and preparing the food for her family. One day, a party was held by the royal family of the kingdom to find a spouse for the prince. Cinderella wanted to go, but her stepmother forbade her. Cinderella cried, but then a very good mother appeared beside her. Why are you crying, Cinderella? Nah, di sini ada why are you crying, ini adalah kalimat direct speech-nya ya. The very good mother asked, because I want to go, but my stepmother insists that I stay at home, said Cinderella. Besides, I don't have any beautiful dresses. The fairy then turned Cinderella's ugly clothes into the most beautiful dress, completed with glass slippers. The fairy had also turned a pumpkin into a coach and the mice into 6 white horses. Cinderella finally could go to the party, but she had to come back before midnight before the spell broke. Nah, ini adalah contoh sederhana tentang teks naratif. Nah, kita lihat di bagian pertama ada orientasi. Orientasi di sini mengenalkan siapa tokohnya. Di sini sudah jelas tokohnya adalah Cinderella. Ya. Kemudian di sini mengenalkan tokoh Cinderella dan juga ada stepmother, ibu tirinya, dan juga 2 saudara tirinya. Selanjutnya complication. Complication yang tadi saya sebutkan itu adalah bagaimana problematik atau peristiwa masalah terjadi. Di sini diawali ketika
keluarga sang raja ingin mengadakan sebuah pesta. Cinderella ingin menghadiri, namun dia dilarang oleh ibu tirinya, ya. Namun akhirnya dia dibantu oleh seorang peri yang baik hati. Dan terakhir resolusinya adalah si peri tersebut mengubah Cinderella, merubah penampilan bajunya yang tadinya buruk menjadi sebuah dress atau gaun yang sangat indah. Nah, itu adalah contoh teks naratif yang sederhana di mana di dalamnya ada orientasi, ada komplikasi, dan juga resolusi. Dan di akhir resolusi ini adalah happy ending, ya, di mana Cinderella pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.